Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadin بغير مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشكرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم أكرم أحبابه حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه وصلى الله على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم Surat An-Nisa masih di ayat yang ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizan wa yaquluna ta'atun fa idza barzu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ اللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia, rahmat, hidayah serta inayah hari ini Allah masih berikan kita kekuatan, kesempatan dan juga istiqomah, terlebih bisa melanjutkan kembali salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah moga kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih penjelasan tentang surat An-Nisa. Kemarin sudah dibahas oleh kita bahwasanya setiap kebaikan itu datangnya dari Allah, tapi setiap keburukan itu dari diri sendiri. Memang semua itu Allah yang menentukan, tapi nisbat kepada kejelekan itu didatangkan kepada kita, karena semua petunjuknya sudah diturunkan oleh Allah. Mana yang jelek, mana yang baik, mana yang maslahat, mana yang mafsadat, mana yang lurus, mana yang bengkok, kan Allah sudah kasih tahu tuh. Tinggal kitanya. Lalu yang kedua, ini adalah penjelasan dari taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa orang yang turut kepada Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah turut ke Allah. Wa man tawalla, maka siapa orang yang berpaling, wama arsalnaka alaihim hafidha, maka tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad alaihim, atas mereka, hafidha, menjadi pelindung, menjadi penjaga. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ta'atun, aku bertaat, ta'atun, taatlah. Tapi faida barazu, maka bila mana mereka itu keluar min indika, dari sisi engkau, bayyata, maka menyembunyikan siapa ta'ifatun minhum, segolongan dari mereka itu, ghairal ladzi taqul, ghairal ladzi taqul, lain dari apa yang dikatakan. Wallahu, dan Allah, yaktubu, bakal menuliskan, ma yubayyituna, apa yang disembunyikan itu.
Fa'arid anhum, maka berpalinglah anhum dari mereka. Wa tawakkal, dan bertawakallah 'ala Allahi, kepada Allah. Wa kafa, dan cukuplah billahi Allah, wakila, sebagai pelindung. Afala yatadabbaruna, apakah tidak memikirkan kalian itu Al-Qur'an, walau kana min 'indi ghairillah, walau kana, dan jika keadaan Quran itu min 'indi ghairillah, bukan dari Allah, lawajadu, maka pasti akan menemukan mereka itu fihi, di dalam Quran itu, ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Sambil jalan. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Faqad ata Allah. Kata Allah, siapa yang taat ke Rasul, maka berarti taat ke Allah. Siapa yang berpaling ke Rasul, maka fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Tidaklah kami ngutus engkau ya Muhammad alaihim, atas mereka itu sebagai pelindung atau menjadi pemelihara. Jadi kalau seandainya kita ini lihatin dalam bahasa Quran, ini kan dorongan ya. Orang yang taat ke Rasul berarti itu taat ke Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis juga begitu kan. Man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani faqad asallah. Jadi orang yang taat kepadaku, kata Nabi, maka berarti dia taat ke Allah. Dia yang melanggar aturan aku, maksiat ke Rasul, gitu, faqad asallah, maka berarti dia pun membangkang ke Allah. Ini nas, dorongan ini. Makanya kan di dalam hukum syariat itu harus ngikutin Nabi Muhammad. Hatta apapun itu. Sehingga Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya setiap diri kita itu harus ngikutin Nabi Muhammad. Nafsu kita pun harus ngikutin Nabi Muhammad. Sampai tunduk nafsu itu, sampai tunduk dengan apa yang didatangkan dari Nabi Muhammad. Bahkan kan sudah dibahas di ayat yang sudah lewat. Orang-orang dulu kan ketika menyembah berhala itu kan alasannya karena dia pengen mendekatkan diri dengan Tuhan kan. Lalu turun ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kata Allah, kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang dimaksudkan ikuti aku tuh? Nabi Muhammad. Karena kalau seandainya kita ini ngikutin Allah langsung kan kita enggak lihat. Hanya Nabi Muhammad yang tahu tentang masalah hubungan itu. Lalu dari Nabi diajarin ke kita. Kita bisa tahu gerakan apa yang disyariatkan. Kita bisa tahu tata cara yang disyariatkan. Kan Nabi Muhammad yang ajarin. Makanya orang yang turut ke Rasul, maka berarti sama turut dengan Allah. Cinta dengan Allah, turut ke Nabi Muhammad. Karena orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sama berarti cintanya dengan Allah. Sebaliknya, kalau seandainya kita itu membangkang Nabi Muhammad, berarti sama dengan membangkang Allah. Itu makanya kan di dalam tafsir Sawi disebutkan, innal abda abadallahu ta'ala
wa sadaqa bil jannah wa sadaqa bin nar wa sadaqa kulla syai'in wa lam yashhad anna Muhammadar Rasulullah lam yantafi kulla syai'in wa kana kafiran. Dalam tafsir Sawi disebutkan bahwasanya siapa orang ketika satu hamba ia ibadah ke Allah, dia senang ibadah ke Allah, dia meyakinkan, membenarkan adanya surga, membenarkan neraka, dan membenarkan semua yang gaib-gaib, dia percaya. Tapi walam yashhad anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak mau bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa lam yantafi kulla syai'in, semua yang disebutkan itu tidak ada manfaat. Wa kana kafiran, bahkan dia termasuk kafir. Jadi dia ibadah ke Allah, dia percaya dengan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Cuman satu, enggak percaya dengan Nabi Muhammadnya. Semua itu tidak ada manfaat. Wa kana kafiran, maka jadi kafir tetap. Karena kuncinya di Nabi Muhammad. Sekarang kita ibadah ke Allah, jungkir balik kita ibadah ke Allah, Nabi Muhammad jadi tinggalin, nggak bisa. Karena sahibu syariat itu ada di situ. Yang punya syariat itu ya Nabi Muhammad. Yang punya kunci surganya pun Nabi Muhammad. Yang punya syafaatul uzma pun ya Nabi Muhammad. Nggak ada lagi. Makanya harapan besar kita itu dua saja, Bang. Karena kalau ngandelin ibadah kita tuh kayak apalah. Ngandelin zikir banyak lupanya kita. Zikir 100 saja kadang-kadang tasbih itu jatuhnya 7 kali. Tasbih lepas, Bang. Berarti kalau tasbih lepas dari tangan tidur sudah. Padahal 100 saja kita nih pikiran tuh. Banyak lupanya berarti kita. Anterin sedekah berapa sih? Sedekah kita tahu sendiri itu. Hanya 2 yang kita inginkan. 1 ridhonya Allah, yang kedua syafaatnya Nabi Muhammad, itunya aja. Yang kita cari itu 2 itu aja dah. Ridha Allah dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Barangkali dengan adanya ridha Allah, amalan yang sedikit diperbesar oleh Allah, amalan yang banyak salah ditutup oleh Allah. Kalaupun banyak salah ditaati oleh Allah, diampuni oleh Allah. Yang kedua syafaat Nabi. Syafaat ini adalah bagian dari anugerah yang lain. Sudah sholatnya, sudah puasanya, cuman banyak yang salah. Nah, syafaat di sini nih. Jadi syafaat itu sebetulnya anugerah yang besar untuk menambal segala kekurangan. Syafaat di situ. Bukan berarti kita ini nanti aja dah, kita nantikan syafaat Nabi aja. Tapi kamu sholat ada sih. Tidak bisa. Sholatnya ditinggal, puasanya ditinggal, kebaikan hidupnya pun ditinggal. Lalu kita pengen syafaat, tidak bisa. Karena syafaat itu akan terjadi ketika kita taat. Kita taat dengan Nabi Muhammad, cuman banyak maksiat gitu. Percaya dengan Nabi Muhammad, kita sholawat dengan Nabi Muhammad, tapi maksiatnya pun juga nggak kalah banyak. Nah, di situ baru syafaat. Jadi bukan sekonyong-konyong langsung syafaat, nggak ada perbuatan baik. Perbuatan baiknya tetap jalan. Baru nanti kalau ada salahnya syafaat di situ tuh yang berlaku. Jadi itulah pentingnya kita taat ke Allah, taat ke Rasul ya pertama. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Jadi Rasulnya dulu ditaatin. Kenapa enggak langsung aja ke Allah? Karena memang yang ngajarin syariat Nabi Muhammad. Jadi Allah ngajarin ke kita nih. Nabinya dulu deketin. Nabinya dulu pahamin.
Nabinya dulu kenalin. Kalau sudah nabinya kita kenal, kita turuti. Allah pun enggak. Karena pembawaan kenal dengan nabi pasti ke Allah. Lalu wa may yatawalla, siapa orang yang berpaling dari Nabi Muhammad, itu maksudnya. Fama arsalnaka alaihim hafidha. Kata Allah, kami tidak mengutus engkau ya Muhammad alaihim atas mereka itu jadi pelindung. Enggak, kalaupun mereka itu berpaling, biarin aja. Itu urusan kami kalau itu. Ibaratnya urusan kau itu hanya menyampaikan aja. Urusan mereka berpaling, kau bukan pelindung mereka. Mau berpaling mau enggak. Itu ibaratnya mau manut apa enggak itu bukan urusan. Ma arsalnaka alaihim hafidha. Tapi ayat-ayat ini itu ayat-ayat yang turun sebelum ayat perang. Jadi disebutkan oleh para mufassir wa hadza qabla al-amri bil qital. Ini ayat turun sebelum ayat perang. Tapi kalau sudah ayat perang turun, enggak manut Nabi Muhammad, udah diserang. Yang kedua, wa yaqulul ladzin wa yaqulu ta'atun wa yaquluna, dan mereka mengatakan, siapa yang mengatakan ini? Maksudnya itu orang munafik. Ketika mereka datang ke Nabi Muhammad, itu selalu mengatakan amruna ta'atun. Itu bahasanya. Kewajiban kami itu adalah taat kepada engkau. Itu maksudnya tuh. Itu perkataan orang-orang munafik itu begitu. Ketika datang mereka itu ke Nabi Muhammad, selalu mengatakan, kewajiban kami ini adalah taat ke engkau ya Muhammad. Ta'atun. Tapi faiza barazu min indika, ay kharaju, bila mana mereka keluar dari engkau ya Muhammad, fayyata ta'ifatum minhum, mereka itu menyembunyikan, ta'ifatun segolongan minhum dari mereka, ghairal ladzi taqul. Ghairal ladzi taqul itu adalah lain dari perkataan tadi. Kalau depan Nabi Muhammad, kami ini iman ke engkau, kewajiban kami ini hanya turut dengan engkau. Tapi di belakang, lain tuh ngomong. Munafik tuh yang begitu tuh. Kalau di depan semohon dawuh, wah panjenengan nih sae baik. Begitu di belakang dia kurang ajarnya tuh. Kelakuan munafik itu begitu nih. Jadi hati-hati nih, ini memang yang diomongin ini Nabi Muhammad nih dulu. Jadi yang ngomong ini adalah orang-orang munafik di masa Nabi Muhammad. Tapi kelakuan ini bisa berlaku juga kadang-kadang di masa kita. Kalau di depan kita, wah baik, luar biasa. Ngomongnya pun alam, alon. Tapi di belakang nyucuk. Kemana-mana mitnah orang. Aduh, ini mau jadi golongan mana nih? Wa yaquluna ta'ifatun, itu kan golongan tuh. Golongan munafik yang kelakuan macam begitu tuh. Apakah kita mau begitu? Naudzubillahi min dzalik, wes. Ini ancamannya besar, bos. Yang begini tuh hati-hati. Munafikin itu dulu sampai Nabi itu sebetulnya mau memberantas munafik dulu. Ada keinginan Nabi itu menggal kepala orang-orang munafik. Tapi dicegah. Karena kalau mereka itu dipenggal oleh Nabi, nanti tersiar kabar kemana-mana bahwa Muhammad membunuh juga Muslim. Jadi kan harus serba salah kan?
Karena mereka pun ngaku muslim. Sholat dengan Nabi itu, taklim dengan Nabi, bahkan di depan lagi taklimnya itu. Tapi kelakuan di belakang itu mencelakakan Nabi. Itu Nabi itu tahu sebetulnya karakter macam begitu, tahu, karena Nabi itu kan tembus pandang dengan hati. Tapi kenapa tidak dilakuin oleh Nabi? Karena Nabi menjaga ukhuwah. Nabi masih menjaga kehormatan muslim. Padahal kalau Nabi merintahkan pada waktu itu setiap munafik penggal aja kepala gitu. Wah, kayaknya hari ini banyak tuh. Gitu. Tapi karena Nabi menjaga ukhuwah, jadi dipendem aja oleh Nabi itu. Tapi karakter seperti ini itu jangan diikutin gitu. Kalau kita ngomong baik di depan orang, di belakang pun harusnya baik. Karena itu salah satu karakter muslim. Baik luar dalam, balik depan belakang. Tapi kalau dibalik semua itu, berarti karakter kita ngikutin siapa? Dan itu diancam oleh Allah. Kelakuan-kelakuan macam begitu diancam oleh Allah tuh. Jadi ta'ifatun fa'idha barozu min 'indika bayyata ta'ifatun ghairal ladzi taqul. Ghairal ladzi taqul itu lain dari pembicaraan tadi. Kalau ngomong di depan Nabi Muhammad, amruna ta'atun, kewajiban kami taat kepada engkau. Begitu di belakang, Nabi Muhammad itu dibulinya itu. Ya Allah. Kalau taklim di depan saya, wah baik Ustaz Ahmad tuh luar biasa tuh. Pas gitu di belakang, dia omongin juga Ustaz Ahmad. Bahaya ini. Ingat nih, kata Allah, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah bakal tulis apa yang disembunyikan itu. Di mana? Buku catatan amal kita. Allah akan tulis perbuatan kita tuh dalam buku catatan amal kita. Lalu liyujazu alaihi, Allah akan balas. Catatan kita yang jelek-jelek di belakang itu kan ditulis tuh oleh Allah. Nah, nanti begitu di akhirat dibaca oleh kita sendiri, Allah balas tuh perbuatan itu. Apa enggak malu kita tuh? Setelah kemana ngomong-ngomong, merembet-rembet kemana-mana, mitnah orang gini. Padahal tidak pernah dilakuin oleh orang itu. Lalu oleh kita di kemana-manain tuh dicatat. Dan nanti catatan itu akan dibaca oleh bapak sendiri. Akan dibaca oleh ibu sendiri. Tersinggung Pak Ustaz saya. Wah. Kada. Saya bicara tentang masalah apa yang terjadi pada masa Nabi. Jangan sampai terjadi di masa Nabi diikutin oleh kita gitu. Karena hukum ini akan terus berlanjut. Sampai hari kiamat pun ya begitu. Jadi harus dikhawatirkan oleh kita tuh nih, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah akan tulis apa yang disembunyikan itu. Artinya tadi ngomongnya A, sementara di belakang B. Ngomongnya itu baik, tapi di belakangnya busuk. Ini yang dicatat. Yubayyitun. Fa'arid anhum. Maka berpalinglah engkau ya Muhammad anhum dari mereka. Artinya berpaling yang dimaksudkan itu memaafkan. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah tuh maafkanlah mereka. Sekalipun mereka itu telah berbuat onar, berbuat mitnah, maafkan. Barangkali dengan memaafkan itu akan meringankan apa yang dilakuinnya. Wa tawakkal 'ala Allah, dan masrahkanlah kepada Allah. Artinya percayakanlah kepada Allah
akan segala apa yang telah dilakukan oleh dia, maka tawakallah, percayakan segalanya dengan Allah. Allah pun akan balas dengan itu. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah wakila sebagai pelindung. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka itu tidak memperhatikan Quran, tidak bertadabbur itu Quran, tidak menjadikan peringatan itu Quran? Coba ingat-ingat lagi kata Allah. Coba teliti. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah tuh. Coba teliti Quran. Bukankah Quran ini diberikan makna yang begitu indah, diberikan susunan yang begitu baik, diberikan makna-makna yang begitu luar biasa? Coba pikirkan kata Allah. Ini Quran itu petunjuk yang menunjukkan kebenaran apa yang disebutin. Coba pikirkan kata Allah. Sebab walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika Quran itu bukan dari sisi Allah, maka sudah dipastikan banyak kesalahan yang di situ yang terjadi. Banyak ikhtilafiyah yang bakal terjadi kalau ini Quran bukan dari Allah. Tapi karena ini dari Allah, tidak ada celah satupun untuk merusak citra Quran. Dari segi makna, dari segi bahasa, dari segi runtuyan ayat, dari segi mabade, dari segi bahasanya, kan itu indah. Itu artinya kalau sudah memikirkan itu Quran, coba tengok semua hukum yang ada di dalam Quran itu kenapa tidak dijalankan gitu? Padahal itu dari Allah. Makanya pantas kata Sayyidina Ali, la khaira fi qiraatin la tadabbaru fiha. Tidak ada kebaikan di dalam qiraatul Quran kalau tidak bertadabbur di dalam Quran itu. Artinya tidak akan mendapatkan kebaikan banyak bacaan Quran kalau Quran itu tidak mau bertadabbur, tidak mau difikirin apa yang dibaca itu. Baca-baca tok aja gitu, tapi tidak mau berpikir apa yang dibaca. Tidak akan dapat kebaikan banyak di situ. Karena akan kebaikan banyak yang didapat dari bacaan itu kalau bacaannya ngerti. Coba tengok bahasa gini. Saya tidak akan baca ayat yang asing. Yang biasa aja Bapak baca setiap hari Jumat. Kan Allah tuh menyebutkan gini kan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah akan sama orang yang mukmin dengan orang yang fasik? Orang mukmin dengan orang yang fasik apakah sama? La yastawun, tidak akan sama. Bahkan disebutkan di situ, innama yu'minu bi ayatina alladziina amanu. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Itu kan sering kita baca tuh. Padahal itu nasihat. Ini bentuk tadabbur tuh begitu. Kata Allah, innama yu'minu bi ayatina alladziina. Orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika disebut ayat-ayat kami kharru sujada. Pertama itu kharru sujada, mau merengkuhkan dirinya untuk sujud. Cirinya orang mukmin tuh. Kalau dirinya itu ngaku mukmin harus mau sujud, kata Allah. Salat berarti itu. Ngaku mukmin salat. Gak mau salat keluar mukmin. Oh. Itu tadabbur Quran tuh. Kharru sujada. Yang kedua, wasabbahu bihamdi rabbihim, mau bertasbih dengan Tuhannya, mau mensucikan diri dengan Tuhannya, mau menjadikan sesuatu tidak ada celah untuk menjadikan Tuhan itu punya sifat kekurangan. Oh, orang mukmin tuh, sehingga dalam hidupnya tasbih aja ke Allah. Sabbihu bihamdi rabbihim. Yang ketiga,
wa hum la yastakbirun. Orang yang mukmin itu tidak akan sombong hidupnya. Yastakbirun. Itu tadabbur Quran itu begitu. Dibaca oleh kita, difikirin oleh kita, baru ada kebaikan di dalamnya. Tapi kenapa kita ini sudah baca tapi sombong? Karena bacaan Qur'annya tidak tadabbur. Padahal Allah nyuruh kepada kita, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak mau bertadabbur dengan Quran itu? Itu maksudnya. Wa hum la yastakbirun. Tidak mau tuh. Bahkan kesananya apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Orang yang mukmin itu tatajafa junubuhum. Nih, lambungnya itu merenggangkan lambungnya dari tempat tidur. Untuk apa? Yad'una rabbahum. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud gitu? Tengah malam dia bangun. Tidak tidur melulu. Orang mukmin yang hebat itu tidak tidur melulu tuh. Bangun malam tinggalkan kasur maksudnya itu. Tatajafa junubuhum itu maksudnya itu. Merenggangkan lambungnya dari tempat tidur. Mau bangun dia jam 3 kah, jam 4 kah? Tahajud ke Allah, berdoa ke Allah malam-malam. Tinggalkan itu semua. Wa yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tujuannya karena dua saja, khauf dengan tama'. Khauf karena takut dengan adab Allah, tama'a karena berharap keinginan ridha Allah. Khaufan wa tama'a. Tujuannya itu. Nah, itu sebenarnya tadabbur Quran. Jadi kalau baca-baca Quran one day one juz, bolak-balik hatam Quran, tapi tidak pernah bertadabbur, ya udah kelakuannya macam gitu-gitu aja dah. Gitu. Sering memfitnah orang ya begitu aja terus. Ngomong nggak baik ya begitu aja terus. Kadang-kadang baca Qurannya rajin, malingnya pun juga rajin. Itu akibat tidak mau bertadabbur Quran. Jadi beloknya ke sini tuh Allah tuh mau memberikan pesan ke kita, jangan munafik hidup tuh gitu. Karena Quran ini betul dari Allah. Kalau Allah sudah ngancam dengan orang yang munafik, berarti kita ini kena dengan ancaman itu. Gitu. Jadi berusahalah hidup itu untuk memaafkan. Memang minta maaf itu mulia, tapi jauh lebih mulia memaafkan. Karena dengan memaafkan orang itu biasanya lebih sulit ketimbang minta maaf. Dan Nabi disuruh itu. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika Quran itu bukan dari sisi Allah, maka sudah pasti kita ini akan menemukan ikhtilaf, perbincangan atau pertentangan yang begitu besar. Tanakut, segi maknanya banyak salah, nanti bahkan dari susunannya pun akan hancur, karena itu bukan dari Tuhan gitu kan. Tapi karena ini dari Allah, susunannya pun cakep susunannya. Dah. Jangankan ayat yang banyak, sedikit aja. Qul huwallahu ahad. Kan hebat tuh. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Kenapa tidak menyebutkan bahasa wahid? Karena dalam bahasa Quran yang sering disebut itu wahid. Qul huwallahu wahid, tidak gitu. Tapi Qul huwallahu ahad itu pesan penting. Karena bahasa wahid itu isbat, menetapkan satu yang diinginkan oleh Allah, yaitu menetapkan keesanya Tuhan. Tapi kalau ahad itu menunjukkan nafi, bahwasanya Allah memberikan pesan ke kita agar menafikan seluruh perkara yang tidak layak untuk Allah. Makanya Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau Allah itu bukan tempat meminta, itu bukan Tuhan. Tapi karena Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Berarti kebalikan dari situ, dinafikan oleh Allah lewat kalimat ahad. Tidak pantas Allah punya anak, apalagi diperanakan. Sebab kalau punya anak justru nanti bahaya.
Allah punya anak, siapa ibunya? Kalau ibunya nanti siapa suaminya? Lama-lama siapa bapaknya? Lama-lama lagi kakeknya. Merembet ke sana. Itu dinafikan, dihilangkan dengan kalimat ahad. Itu bahasa Quran itu hebat. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, tidak ada bagi Allah tuh, lahu bagi Allah, kufuwan ahad, satu pun yang sekufu. Padahal dari segi bahasa, kalau susunan bahasa nahwu itu harusnya begini. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Susunan ayatnya harusnya begitu tuh. Kalau secara nahwu ya. Kalau ini enggak, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadnya belakangan. Padahal ahad itu fa'il. Yang namanya fa'il itu harusnya jadi dari fi'il. Fi'ilnya walam yakun. Makanya walam yakun ahadun lahu harusnya. Tapi ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk apa? Untuk menyamakan bunyi. Sebab kalau Allah menyebutkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun ahadun kufuwan lahu. Kan gak enak. Gak enak. Tapi karena Allah membuat bahasa yang indah, akhirnya dibikin oleh Allah buat kita berpikir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahasanya dikecok. Cakep gak tuh? Itu maksudnya tadabbur Quran tuh begitu. Melayang pikiran tuh kita kemana-mana tuh mikirin ayat. Dan itu bisa membongkar ayat-ayat itu tuh harus bertadabur kemana-mana. Tadabur ke ilmu nahu, ke ilmu sorof, ke ilmu ma'ani, ke ilmu bayan, ke ilmu mantek. Baru ketemu. Kalau enggak begitu, enggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah sampai situ. Sudah cukup ya? Sampai situ. Jadi itulah maksudnya tadabbur Quran itu begitu. Jadi pikir bahasa Quran sehingga kita ini makin yakin dengan ayat-ayat Tuhan. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Oh iya. Ya. Betul. Jadi mereka itu kenapa bisa berbuat onar begini? Karena organisasi mereka kuat. Pimpinannya kan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pimpinanmu. Dia itu punya anggota lebih dari 300 orang. Hasil membelokkan daripada pasukan Nabi yang ketika mau perang Uhud. Itu kan dibelokin sama dia. Jadi balik lagi ke belakang. Tidak mau maju dengan Nabi. Itu adalah komplotannya. Jadi jangan heran kalau seandainya mereka itu berani dengan Nabi. Karena merasa besar. Merasa banyak. Sehingga mereka selalu merencanakan hal-hal yang menyakitkan Nabi. Jadi kalau siang ketemu dengan Nabi, oh baik-baik. Semua begitu. Tapi kalau malam perencanaan lebih lain lagi.
Tapi ya sudahlah, mereka yang disebutkan itu oleh Allah hari ini kan sudah mati. Dan mereka dikenang sebagai orang yang buruk. Dan itu yang bahaya. Dan kita tidak mau. Ya. 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 Kenapa bahasa Quran itu lebih indah daripada sastra Arab? Karena kan kehebatannya, mukjizatnya Quran itu di situ, mengalahkan segala apa yang telah terjadi di masa itu. Jadi mukjizat itu akan terjadi apa yang terjadi yang dibutuhkan di situ. Pada masa dulu-dulu Nabi Isa alaihissalam itu kan ilmu kedokteran yang berkembang itu, sehingga Nabi Isa pun diberi oleh Allah kelebihan dari kedokteran. Nah, sementara di zaman Nabi Muhammad, orang-orang pada masa itu adalah ahli sastra, ahli syair yang dilulukan. Jadi kalau bahasanya indah, bahasanya itu menyanjung-manjung orang, itulah yang diagung-agungkan. Makanya Quran hadir untuk memberikan jawaban terhadap apa yang diagungkan oleh mereka itu salah. Karena bahasa itu ini loh. Makanya ahli syair pun ketika melihat bahasa Quran, mereka itu bingung. Dari mana Muhammad ini belajar? Makanya kan awal-awalan kadang-kadang Allah menyebutkan alif lam mim. Itu tujuannya apa? Untuk melemahkan apa yang terjadi pada mereka. Dari segi satu kata saja. Apa artinya alif lam mim? Semua orang tidak bisa menggali itu. Dan sastra Arab pun belum pernah mendengar kalimat seperti itu. Baru Quran yang nurun. Belum lagi Toha, Yasin, Kaf, Ha, Ain, Jihad. Itu untuk menjazm. Jadi melemahkan sesuatu yang ada di itu. Ya, cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Bagi bunda semua, ibu-ibu, hari ini ada pengajian di pondok. Kalau ada waktu monggo hadir ya. Ibu-ibu tapi bapak-bapak enggak. Kalau mau hadir pakai mukena. Insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu